Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arik Rifki Setiawan dengan nomor CP 199 dari Universitas Indonesia Membangun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kriteria bisnis proses dan gap analis pada PT Si Cepat Express. Pertama, proses bisnis. Proses bisnis merupakan sekumpulan pekerjaan atau aktivitas yang terstruktur dan saling berkaitan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk maupun layanan untuk meraih sebuah tujuan tertentu. Proses bisnis dapat dipecahkan menjadi beberapa subproses yang masing-masing proses memiliki atribut sendiri namun juga memiliki kontribusi untuk mencapai sebuah tujuan dari subprosesnya. Dalam analisis proses bisnis pada umumnya melibatkan pemetaan sebuah proses dan subproses di dalam sampai dengan tingkatan kegiatan atau aktivitas. Kemudian ada gap analis. Gap analis merupakan suatu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan gap antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. Gap analis itu sendiri merupakan bagian dari metode IPA atau Importance Performance Analysis. Metode Important Performance Analysis pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James pada tahun 1977 dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa yang dikenal pula sebagai kuadran analisis. Important performance analysis digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan dan dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut. Berikut adalah kriteria proses bisnis dan gap analis pada PT Si Cepat Express Indonesia. Nah, berikut adalah kriteria bisnis PT Si Cepat Indonesia. Yang pertama ada riset kebutuhan pelanggan. Di sini manajemen melakukan riset terhadap kebutuhan online shop dan e-commerce terkait pengiriman layanan. Kemudian yang kedua ada analisis hasil riset dan pengembangan layanan. Berdasarkan hasil riset dan pengalaman, saya sendiri bekerja di PT Si Cepat Express. PT Si Cepat Express memiliki fitur layanan yang diperlukan oleh para pelanggan, seperti layanan BES, Si Untung, Reguler, Halu, dan Gokil. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada perencanaan dan pengembangan operasional. Di sini manajemen merancang alur operasional yang lebih baik. Ini termasuk penjadwalan pengiriman, penentuan rute yang lebih efisien, dan pengoptimalan penggunaan armada kendaraan. Kemudian yang keempat ada penyusunan tim dan pelatihan karyawan. Manajemen memilih tim yang akan bertanggung jawab atas berbagai fungsi di setiap divisinya. Kemudian yang kelima ada uji coba sistem pengiriman. PT Si Cepat Express Indonesia menguji sistem pengiriman dan operasional yang baru di beberapa daerah tertentu. Feedback dari pelanggan dan evaluasi internal dilakukan untuk melihat apakah proses berjalan sesuai dengan rencana atau ada kendala yang perlu diatasi. Kemudian yang keenam, penerapan sistem secara luas. Nah, setelah diuji coba berhasil, sistem dan layanan baru diterapkan secara luas di semua cabang dan area operasional PT Si Cepat. Ini termasuk promosi layanan baru kepada pelanggan online shop dan e-commerce. Kemudian yang ketujuh ada pemantauan dan feedback pelanggan. Nah, manajemen secara aktif memantau feedback pelanggan melalui berbagai saluran seperti aplikasi mobile, situs web, dan penyedia sosial. Ulasan dari pelanggan digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada pelayanan pengiriman. Kemudian yang kedelapan ada evaluasi berkala dan perbaikan layanan. PT Si Cepat melakukan evaluasi berkala terhadap efisiensi operasional dan tingkat kepuasan pelanggan. Jika ditemukan masalah, perusahaan akan memperbaiki proses atau menambahkan fitur-fitur baru yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, pengembangan dan inovasi berkelanjutan. Seiring dengan perubahan tren dan kebutuhan pelanggan, PT Si Cepat terus berinovasi dalam pelayanan pengiriman. Proses bisnis akan diulang dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi terbaru dan perubahan pasar di pasar e-commerce. Kemudian sekarang ada gap analis. Berikut adalah gap analis yang
akan saya gunakan untuk PTC Cepat Express yaitu metode Nadler-Tuzman. Metode ini berfokus pada analisis sistem organisasi sebagai sebuah entitas yang terdiri dari beberapa komponen, seperti input, transformasi, dan output. Analisis ini memperhitungkan hubungan antara komponen-komponen tersebut untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap yang ada antara kinerja aktual dan harapan yang diinginkan. Metode ini sangat efektif untuk memahami bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan setiap bagian dari operasinya dan menciptakan sinergi di antara komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada input. Input adalah elemen-elemen yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis dalam perusahaan. Pada PTC Cepat Express, input yang penting meliputi yang pertama ada SDM. SDM ini ada karyawan di berbagai level, misalnya kurir, admin, manajemen, dan lain-lain. Kemudian teknologi. Teknologi di sini adalah sistem pelacakan, aplikasi mobile, infrastruktur IT juga. Kemudian ada keuangan, ada modal operasional, anggaran pemasaran, dan biaya pengiriman. Selanjutnya ada bahan baku operasional. Nah, di sini meliputi kendaraan pengiriman atau kemudian pusat distribusi atau gudang, kemudian ada perangkat-perangkat di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada data. Data ini informasi tentang pelanggan, pasar, dan mitra bisnis. Kesenjangan atau gap. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, PTC Cepat Express menghadapi masalah pada kekeluhan pelanggan terhadap respon yang diharapkan oleh pelanggan. Input teknologi di mana sistem pelacakan barang terkadang tidak akurat atau mengalami keterlambatan pembaruan status pengiriman. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan pihak pelanggan. Selain itu, beberapa kendaraan pengiriman sudah mulai usang sehingga efisiensinya menurun, menyebabkan penundaan dalam pengiriman. Rencana perbaikan yang mungkin bisa diterapkan menurut saya perlu dilakukan peningkatan teknologi tracking dengan sistem yang lebih canggih dan cepat, serta pembaruan terhadap respon yang dikirimkan oleh para pelanggan. Kemudian yang kedua ada transformasi. Transformasi adalah proses di mana input diubah menjadi output yang memberikan nilai bagi pelanggan. PTC Cepat Express bagi pelanggan PTC Cepat Express. Transformasi mencakup seluruh proses pengiriman barang, mulai dari penerimaan paket, penyortiran pengiriman, hingga pelacakan. Proses penerimaan dan penyortiran di sini proses menerima paket dan menyortirnya di pusat distribusi atau di gudang. Kemudian proses pengiriman yaitu rute pengiriman yang dioptimalkan untuk kecepatan dan efisiensi. Kemudian proses pelacakan yang terakhir, pelacakan barang secara real time oleh pelanggan. Kemudian kesenjangannya ya adalah proses penyortiran di beberapa pusat distribusi terkadang mengalami penundaan karena keterbatasan SDM dan armada yang kurang, serta manajemen yang tidak efisien. Selain itu, rute pengiriman belum sepenuhnya dioptimalkan sehingga ada potensi keterlambatan pengiriman. Rencana perbaikan yang mungkin bisa diterapkan, memperbaiki proses penyortiran dengan otomatisasi yang lebih baik dan pelatihan SDM, agar lebih terampil, kemudian sistem rute pengiriman juga harus ditingkatkan dengan menggunakan teknologi AI dan algoritma rute optimal untuk mengurangi waktu tempuh. Kemudian yang terakhir ada output. Output adalah hasil dari proses transformasi, yaitu layanan pengiriman barang yang cepat, tepat, dan akurat. Output yang diharapkan PTC Cepat Express meliputi pengiriman tepat waktu, akurasi pelacakan, dan kepuasan pelanggan. Kesenjangannya di sini hasil survei menunjukkan bahwa meskipun banyak pengiriman yang tepat waktu, ada beberapa wilayah yang sering mengalami keterlambatan pengiriman. Selain itu, sistem pelacakan barang belum sepenuhnya akurat dan seringkali tidak real time, menyebabkan pelanggan menjadi tidak puas. Rencana perbaikannya mungkin meningkatkan monitoring dan evaluasi performa pengiriman di setiap wilayah secara berkala. Sistem pelacakan barang harus diperbarui dengan teknologi yang lebih baik untuk memberikan informasi real time yang lebih akurat kepada pelanggan. Jadi, kesimpulannya yang dapat saya simpulkan yaitu berdasarkan analisis menggunakan metode Nadler-Tuzman, petisi cepat ekspres memiliki beberapa kesenjangan dalam hal pengelolaan input SDM yang mempengaruhi transformasi dan output yang dihasilkan. Perusahaan perlu melakukan perbaikan di beberapa aspek utama, seperti pembaruan teknologi pelacakan, peningkatan proses penyortiran, serta optimalisasi rute pengiriman untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi harapan pelanggan. Juga lebih memperbaiki respon-respon atas aduan para pelanggan. Dengan
Memperbaiki gap-gap ini, PT Sispat Express diharapkan mampu mencapai kinerja yang lebih baik dan memberikan layanan yang memuaskan bagi pelanggan, serta menciptakan keunggulan kompetitif di sektor jasa logistis. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.